Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Lihat baik-baik sini. Kalau rukun, konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Misal, ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun, ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Paham? Baik. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa. Ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Sholat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala, atau tidak batal dapat pahala? Tidak ada yang kedua. Ya kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya awas ingat baik-baik. Ketika Anda tidak mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman sholat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh. Ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini. Maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan. Tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ada yang memilih langsung alhamdulillah, tidak ada masalah karena riwayatnya ada. Anda tidak baca bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam salat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Salat Anda enggak batal. Enggak ada masalah di sini. Ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fiqh Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 kebaikan saya dapatkan. Kalau saya nggak bacakan, memang sholat saya nggak batal, cuman saya kehilangan pahala, sayang. Baik, Imam Syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata Imam Syafi'i, saya pilih jaharkan. Sebab kalau saya jaharkan, yang lain dengar. Bukankah mendengar Quran di situ ada kebaikan juga? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat Quran ada sentuhan pada dirinya, meningkat imannya dan semakin dekat dengan Allah. Daripada nggak saya keraskan, mendingan sekalian saya keraskan. Pahala saya dapat, orang lain bisa dengar dan ada kebaikan di situ. Itu cara satu contoh pendekatan fikih Asy-Syafi'i. Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini, bukan. Saya menjelaskan begini karakteristiknya. Supaya Anda paham kalau Imam Syafi'i misalnya berhujjah seperti ini maksudnya. Imam Malik mengatakan saya ambil saja yang tanpa basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis-hadis awal terkait Al-Fatihah itu langsung dengan hamdalah tanpa basmalah. Basmalah datang kemudian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma bertanya pada Nabi, kenapa tidak ada ayat turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Asalnya nyambung. Ya, qul huwallah nyambung dengan Al-Falaq, Al-Falaq nyambung dengan An-Nas. Begitu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca surah-surah diawali dengan bismillah. Termasuk Al-Fatihah dibaca dari bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Imam Malik memilih, saya pilih dari bahandalah saja langsung. Apakah kehilangan pahala? Tidak. Beliau mendapatkan pahala mengikuti Nabi. Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saking inginnya beliau mengambil yang pertama, beliau mengambil alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad menengahi. Daripada ini tidak baca, ini baca kemudian. Ada yang ketiga yang orang lain juga belum tentu tahu ini. Apa itu disirkan? Sir, tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Sir, silent. Ya, tidak ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca pribadi,
Dibaca bismillahnya, tapi disirkan, tidak dijaharkan, lantas tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Nah, ini karakteristik tipikal fikih Imam Asy-Syafi'i.